Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arab Story. Hari ini kita akan menyaksikan kisah menegangkan tentang keberanian pasukan Merah Putih di tengah panasnya konflik Gaza. Kisah tentang kehormatan, iman, dan kemanusiaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Tulis di komentar, dari mana kalian menonton? Dari Jakarta, Aceh, Kalimantan, atau mungkin dari luar negeri? Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita mulai kisahnya. Langit Gaza malam itu berwarna merah tua, seolah menelan doa-doa yang tak sempat selesai diucap. Di tengah reruntuhan bangunan, suara tangis anak-anak bersahut dengan sirena panjang yang melengking. Sebuah ambulans putih dengan bendera merah putih kecil di kacanya melaju pelan, mengguncang setiap kali rodanya menghantam pecahan beton. Di dalamnya, relawan medis Indonesia bekerja tanpa henti, menekan dada seorang bocah Palestina yang sekarat sambil berdoa agar jalan menuju rumah sakit tidak lagi terhalang oleh tembakan. Dr. Siti, relawan asal Bandung, menggenggam tangan bocah itu erat-erat. "Bertahan ya nak, sedikit lagi," bisiknya, meski tahu suara ledakan di luar menelan setiap katanya. Keringat bercampur darah di seragamnya, namun matanya masih menyala oleh tekad. Ia tak pernah menyangka perjalanan kemanusiaan yang seharusnya menyelamatkan nyawa justru menjadi pertaruhan hidup dan mati setiap menitnya. 2 kilometer di depan, seorang perwira muda Indonesia yang ditugaskan mengawal konvoi itu memantau dari mobil pengintai. Letnan Arman, wajahnya tegas tapi matanya letih, memegang radio komunikasi yang berderak-derak. "Tim Alfa, pastikan jalur selatan aman. Jangan lewat area utara. Laporan terakhir ada sniper," ujarnya datar namun tegang. Di luar mobilnya, Gaza seperti neraka yang terbuka. Setiap kilatan cahaya di langit bisa berarti serangan baru. Ambulans itu berbelok ke jalan sempit di distrik Syujaiyah. Tiba-tiba, dari arah utara, sebuah cahaya menyilaukan menembus langit. Arman sempat berteriak di radio, "Jangan lewat situ!" Tapi terlambat. Ledakan keras mengguncang udara. Diikuti gemuruh suara senjata otomatis. Dentuman itu membuat bumi seperti pecah. Sirena ambulans berhenti seketika, lalu berganti dengan jeritan yang tak sempat diselamatkan siapapun. Api menjilat tubuh ambulans itu, membakar lambang merah di sisi pintunya. Dalam hitungan detik, misi kemanusiaan berubah jadi lautan api. Dr. Siti terlempar keluar dari pintu belakang. Tubuhnya terbentur keras ke jalan berdebu. Pandangannya kabur, telinganya berdenging. Di antara asap dan bara, ia tersempat melihat bocah yang tadi diselamatkannya, terdiam di kursi dengan wajah berlumur debu dan serpihan kaca. Arman keluar dari mobilnya, berlari menembus debu dan serpihan logam panas. "Siti! Siti!" teriaknya parau. Ia menarik tubuh sang dokter ke tempat aman. Sementara di belakangnya, api terus melahap kendaraan itu. Dari kejauhan, suara tembakan belum berhenti, seolah para penembak ingin memastikan tak ada yang hidup. Arman menggertakkan gigi, matanya menatap ke arah kilatan muncung senjata di kejauhan. Ketika api mulai merada, udara hanya menyisakan bau besi terbakar dan kain yang hangus. Arman berdiri di antara puing-puing, menatap lambang merah putih yang terbakar separuh di pintu ambulans. Tangannya gemetar menahan amarah, tapi wajahnya tetap kaku. Di bawah sinar bulan yang pucat, ia berjanji dalam hati bahwa darah yang tumpah malam ini tidak akan dibiarkan mengering tanpa makna. Di kejauhan, langit Gaza masih menyala. Namun di mata Arman, ada api lain yang mulai berkobar. Bukan dari ledakan, namun dari dada seorang prajurit yang telah kehilangan kesabarannya. Malam itu, Gaza mencatat bukan hanya satu tragedi, tapi juga lahirnya tekad untuk membalas kehormatan yang diinjak tanpa rasa kemanusiaan. Berita tentang penembakan ambulans Indonesia menyebar seperti badai di seluruh negeri. Dari layar televisi hingga ponsel rakyat kecil, rekaman api yang melahap lambang merah putih itu membuat dada jutaan orang sesak.
Di rumah sakit lapangan Gaza, Dokter Siti terbaring dengan luka di bahu dan wajah penuh debu. Tangannya gemetar saat melihat foto rekan-rekan relawan yang tak sempat diselamatkan. Ia menutup mata, tapi setiap kali kelopak itu terpejam, suara ledakan malam tadi kembali menggema di kepalanya. Letnan Arman berdiri di luar tenda medis. Seragamnya berlumuran debu dan darah kering. Ia menatap langit Gaza yang mulai memucat menjelang subuh. Di radio kabar resmi dari Jakarta terdengar datar dan menahan amarah. Pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan biadab tersebut dan menuntut investigasi. Namun di dada Arman, kata mengecam terasa terlalu ringan dibandingkan harga nyawa yang telah melayang. Di barak kecil tempat pasukannya beristirahat, para prajurit duduk diam. Tak ada tawa, tak ada percakapan, hanya suara napas berat yang terdengar. Salah satu dari mereka, Sersan Tama, menatap foto ambulans terbakar di layar ponselnya. "Mereka bukan tentara, Pak. Mereka penyelamat. Kenapa harus ditembakin?" Suaranya parau, menahan air mata dan amarah yang menumpuk. Arman tak menjawab, tapi tangannya mengepal hingga buku jarinya memutih. Di Jakarta, ribuan orang berkumpul di depan kantor kedutaan asing. Mereka membawa lilin dan bendera merah putih, memanjatkan doa sambil berteriak menuntut keadilan. Media internasional mulai menyorot, namun sebagian besar berita dibungkus dengan kata-kata diplomatis. Salah tembak, kekeliruan operasi, situasi medan sulit. Bagi rakyat Indonesia, tidak ada istilah yang cukup lembut untuk menghapus luka itu. Malam berikutnya, Arman duduk di depan tenda komandonya, menatap layar laptop yang menampilkan video amatir penembakan. Ia memutar ulang berulang kali, memperhatikan arah datangnya peluru, pola serangan, dan cahaya tembakan. Di setiap frame, ia mencari alasan, tapi yang ia temukan hanyalah niat untuk membunuh. Nafasnya berat, matanya merah. Di dalam dadanya, gelombang amarah mulai berubah menjadi keputusan. Dokter Siti datang perlahan, masih dengan perban di bahu. "Letnan, saya tahu kamu marah, tapi jangan sampai kita berubah jadi seperti mereka," katanya lirih. Arman menatap wajahnya, lama, seolah mencari kekuatan di balik luka itu. "Mereka membunuh orang-orang kita, Dok. Mereka pikir kita akan diam." Suaranya dalam dan bergetar. Siti tak menjawab, hanya menunduk, membiarkan air matanya jatuh di pasir yang dingin. Ketika malam kembali turun, tenda komando itu diterangi cahaya lampu kecil. Di hadapan peta digital dan data operasi, Arman memandangi setiap titik merah yang menandai lokasi pasukan lawan. Di matanya tak ada lagi keraguan. Dunia mungkin hanya akan berbicara diplomasi, tapi bagi Arman dan pasukannya, ini sudah menjadi soal kehormatan. Di bawah langit Gaza yang kembali bergemuruh, satu batalion Kopassus bersiap menulis sejarah yang tak akan dilupakan siapapun. Fajar belum sepenuhnya naik ketika Letnan Arman memanggil seluruh pasukannya ke dalam tenda utama. Udara Gaza terasa berat, dipenuhi debu dan aroma logam terbakar. Di hadapan mereka terbentang peta yang sudah lusuh, ditandai dengan tinta merah di titik-titik strategis. Arman berdiri tegak, matanya menatap tajam setiap wajah prajuritnya. "Kita di sini bukan untuk mencari perang," katanya dengan suara rendah namun tegas. "Tapi dunia harus tahu, darah merah putih tidak bisa diinjak tanpa balasan." Sersan Tama menatapnya dengan mata berkilat. "Perintah dari pusat bagaimana, Letnan?" tanyanya hati-hati. Arman menarik nafas panjang, menatap keluar tenda di mana matahari mulai menembus kabut asap. "Mereka ingin kita tetap diam, menunggu hasil diplomasi. Tapi berapa lama lagi kita harus menunggu, sementara saudara-saudara kita mati tanpa keadilan?" Kalimat itu menggantung di udara, disambut sunyi yang menegangkan. Beberapa prajurit menunduk, sebagian lain mengepalkan tangan. Dalam diam, semua tahu apa yang mereka rasakan. Marah, terhina, namun juga takut pada konsekuensi dari keputusan yang akan diambil. Arman memejamkan mata sejenak. Wajah rekan relawan yang terbakar di ambulans itu kembali menghantui pikirannya. Setiap jeritan, setiap darah yang mengalir di malam itu menjadi suara yang memanggil untuk bertindak. Dokter Siti masuk ke tenda tanpa suara. Wajahnya masih pucat, namun sorot matanya tegas. "Arman, jika kau memutuskan sesuatu malam ini,
Pastikan bukan karena dendam. Pastikan karena ingin melindungi yang tersisa. Suara lembut itu menembus dinding hati yang selama ini dibungkus oleh amarah. Arman menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Aku tidak akan menembak tanpa alasan, Dok. Tapi aku juga tidak akan tinggal diam saat kehormatan negeri ini diinjak." Ketika malam turun, tenda komando hanya diterangi oleh lampu kecil yang bergoyang ditiup angin. Di atas peta digital dan data operasi, Arman memandangi setiap titik merah yang menandai lokasi pasukan lawan. Di matanya tak ada lagi keraguan. Dunia mungkin hanya akan berbicara diplomasi, tapi bagi Arman dan pasukannya, ini sudah menjadi soal kehormatan. Di bawah langit Gaza yang kembali bergemuruh, 1 batalion Kopassus bersiap menulis sejarah yang tak akan dilupakan siapapun. Malam itu, Gaza diselimuti kabut asap yang tebal. Langit hitam seperti menutup mata atas apa yang akan terjadi. Di jauhan, bunyi drone berputar pelan di udara, menjadi saksi bisu atas persiapan 1 batalion yang tak lagi berniat menunggu keadilan datang dari meja diplomasi. Letnan Arman berdiri di depan pasukannya. Wajahnya tertutup separuh oleh sorban hitam. "Kita bukan pembunuh. Kita datang untuk menghentikan tangan-tangan yang menodai kemanusiaan." Semua prajurit menunduk, lalu mengangguk perlahan. Tidak ada pekik perang. Hanya nafas panjang yang terdengar di antara desir angin malam. Mereka bergerak dalam senyap, seperti bayangan yang menyatu dengan gelap. Setiap langkah diperhitungkan, setiap gerak diatur. Target mereka jelas, pos militer yang diyakini menjadi sumber serangan terhadap ambulans kemanusiaan. Dari kejauhan, lampu-lampu pos itu berkelap-kelip di antara reruntuhan beton. Arman mengangkat tangannya, memberi isyarat berhenti. Dalam hatinya ia masih berdoa agar malam ini tak menambah jumlah nyawa yang harus hilang. Namun doa tak selalu dikabulkan di tanah perang. Sebuah cahaya merah menyambar dari arah utara disusul ledakan kecil. Salah satu unit patroli musuh mendeteksi pergerakan mereka. Dentuman senjata otomatis memecah malam, membuat debu beterbangan. "Tutup sisi kanan, jangan biarkan mereka mendekat," teriak Arman sambil melindungi Dr. Siti yang ikut bersama tim medis di belakang garis depan. Suara peluru bersahutan bercampur dengan jeritan dan gema takbir dari para prajurit yang menolak mundur. Sersan Tama meluncur ke depan, menembak akurat ke arah pos yang menyalakan sorotan lampu. Ledakan kedua mengguncang tanah, kali ini dari arah musuh. Bau mesiu memenuhi udara, panas dan mencekik. Dalam kekacauan itu, Arman berlari menembus asap, menarik seorang prajurit yang terjatuh dan menyeretnya ke balik dinding beton yang sudah retak. Darah menetes di tanah, bercampur debu dan pasir, membentuk warna kelabu kemarahan. Ketika senjata berhenti berderu, hanya suara api yang terdengar menyala di sisa pos musuh yang terbakar. Arman berdiri di antara puing, dadanya naik turun cepat. Di hadapannya, lambang militer lawan yang dulu tegak kini tergeletak di tanah, tertutup debu dan abu. Dr. Siti datang menghampiri, wajahnya pucat melihat luka di mana-mana. "Apakah ini balasan yang kau maksud, Arman?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Arman terdiam, matanya kosong menatap api yang menari di sisa logam. Ia menatap langit yang kini kembali hening, lalu berkata pelan, "Tidak, Dok, ini bukan balasan, ini peringatan." Kata-kata itu keluar dengan getir, seolah ia sendiri tak yakin apakah peringatan itu akan cukup menghentikan kebiadaban berikutnya. Angin malam membawa abu ke udara, melayang perlahan seperti jiwa-jiwa yang belum sempat berpulang. Saat fajar mulai muncul di ufuk timur, pasukan itu menghilang ke balik bayangan, meninggalkan puing yang berasap dan keheningan yang memekakkan. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada perayaan. Hanya langkah-langkah berat dari para prajurit yang tahu bahwa di balik setiap keberanian selalu ada bayangan penyesalan yang menunggu di ujung pertempuran. Keesokan paginya, dunia terbangun dalam keheningan yang tegang. Tayangan berita internasional memutar gambar pos militer yang hangus di Gaza dengan bendera musuh yang terbakar di tengah reruntuhan. Suara penyiar menyebutnya sebagai serangan misterius oleh kelompok tak dikenal. Namun di antara kabut kebingungan itu, sebuah pesan singkat beredar di dunia maya. "Untuk darah merah putih yang tumpah, kami takkan diam." Pesan tanpa tanda tangan itu membuat seluruh dunia menoleh ke arah Indonesia. Di Jakarta, ruang konferensi diisi dengan wajah-wajah pucat para pejabat. Menteri Luar Negeri berbicara di depan mikrofon menyebutkan bahwa Indonesia tidak terlibat dan menuntut investigasi internasional.
Namun di luar gedung, ribuan orang justru bersorak bangga, menganggap bahwa keadilan akhirnya menampakkan taringnya. Di antara kerumunan, seorang pemuda memegang lilin sambil berbisik lirih. Mereka telah menjawab dengan cara yang dunia takkan lupakan. Sementara itu, di Gaza, Dr. Siti kembali bekerja di rumah sakit lapangan. Ia menatap pasien-pasien baru yang datang dari kedua sisi, luka dan ketakutan sama-sama menghantui mereka. Di antara jeritan dan bau obat-obatan, ia mulai menyadari betapa tipis jarak antara pembalasan dan penderitaan baru. Ia memegang tangan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya malam tadi, dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh bukan karena sedih, tapi karena bingung harus berpihak pada siapa. Letnan Arman berdiri di balik Bukit Puing, menatap ke arah kota yang kini dijaga ketat. Ia tahu setiap langkah mereka akan segera dilacak, setiap gerak akan dicurigai. Namun ia juga tahu bahwa dunia kini tak bisa lagi berpura-pura buta terhadap penderitaan yang terjadi. Di radio genggamnya, terdengar berita bahwa banyak negara mulai menuntut penjelasan resmi. Arman hanya diam, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Biarlah mereka berbicara, gumamnya pelan, yang penting mereka akhirnya melihat. Dari markas besar pasukan musuh, laporan masuk tentang kehilangan pos dan personil. Seorang perwira berteriak penuh kemarahan, menubuh bahwa itu adalah serangan yang direncanakan oleh pihak luar. Namun tidak ada bukti, tidak ada tanda. Mereka hanya menemukan satu benda di reruntuhan, sebuah potongan kain kecil merah putih yang hangus di tepinya. Di ruang itu, keheningan berubah menjadi amarah yang menekan, dan ancaman balasan mulai disiapkan dalam diam. Sementara media dunia memperdebatkan siapa dalang sebenarnya, rakyat kecil di Gaza hanya menatap langit dengan cemas. Mereka tahu setiap balasan akan selalu membawa penderitaan baru. Di malam itu, suara pesawat tempur kembali terdengar di atas kota, membuat anak-anak berlari ke tempat perlindungan. Dr. Siti memeluk mereka, menatap langit dengan mata yang mulai kehilangan cahaya harapan. Di pos terpencil, Arman sendiri duduk bersama Sersan Tama, keduanya diam menatap api unggun kecil. "Apakah dunia akhirnya akan mengerti, Letnan?" tanya Tama lirih. Arman menjawab tanpa menoleh. "Dunia tidak akan pernah mengerti, Tama, tapi setidaknya mereka kini tahu bahwa Indonesia tidak akan diam saat kemanusiaan diinjak." Api kecil itu menari di wajah mereka, menjadi satu-satunya cahaya di tengah gelap yang belum ingin pergi. Langit Gaza kembali memerah malam itu. Pesawat tempur musuh membelah angkasa, menjatuhkan rudal ke arah titik-titik yang mereka curigai sebagai sumber serangan sebelumnya. Ledakan demi ledakan mengguncang bumi, membuat debu menelan kota yang sudah lama kehilangan bentuknya. Namun di balik kekacauan itu, bayangan hitam beringsut dari reruntuhan, bayangan yang bergerak cepat, senyap, dan penuh perhitungan. Mereka bukan tentara biasa, mereka adalah bayangan merah putih yang datang tanpa nama, tapi membawa sumpah untuk melindungi kehormatan bangsa. Letnan Arman menerima laporan dari titik pengintaian tim selatan. Serangan udara musuh meluas hingga mendekati rumah sakit tempat Dr. Siti bertugas. "Mereka gila!" desis Arman sambil menghantam dinding beton dengan kepalan tangannya. Ia menatap peta lusuh di depannya, lalu berkata lirih namun tajam, "Kalau mereka menodai misi kemanusiaan lagi, kita yang akan menodai kebanggaan mereka." Di sekelilingnya, pasukan diam, menunduk, bukan karena takut, tapi karena tahu perintah itu adalah panggilan hati yang sama-sama mereka rasakan. Sementara itu, Dr. Siti menahan napas di ruang gawat darurat. Dentuman terasa begitu dekat. Kaca jendela bergetar hebat. Ia menggenggam radio kecil yang retak di sisi meja. Suara serak Letnan Arman terdengar di sela gangguan sinyal. "Bertahan, dokter, kami di sekitar." Air mata menetes di pipinya bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa di antara gelapnya perang, masih ada mereka yang berani melindungi tanpa pamrih. Malam itu operasi senyap dimulai. Satu tim kecil Kopassus menyusup ke wilayah musuh, memanfaatkan gelap dan puing-puing sebagai pelindung. Mereka bergerak seperti bayangan, menanamkan perangkat penacau radar dan meledakkan depot amunisi tanpa suara. Saat salah satu pos musuh meledak disertai bola api raksasa, langit Gaza kembali bergetar. Namun tidak ada sorakan kemenangan, hanya kesunyian yang menelan nyawa dengan dingin dan cepat. Di markas besar musuh, kepanikan menyebar. Sistem komunikasi mereka rusak, radar buta, dan pos-pos penjagaan lenyap satu persatu tanpa peringatan. Seorang perwira memukul meja sambil berteriak, "Ini bukan serangan biasa. Siapapun mereka, mereka tahu setiap titik buta kita." Namun tak seorang pun bisa menjawab.
Hanya suara alarm yang menggema, bercampur dengan asap dan ketakutan yang mulai melumpuhkan keberanian mereka. Arman berdiri di atas bukit kecil, menatap kobaran api di kejauhan. Itu bukan perang, katanya pelan kepada Tama. Tama menatapnya, memahami maksud yang lebih dalam. Pesan bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa diinjak begitu saja, bahkan ketika berdiri di tanah asing. Di telinganya, gema serangan malam itu seperti doa kemarahan yang dijawab oleh langit. Saat fajar menyingsing, debu belum turun sepenuhnya. Di antara reruntuhan, bendera musuh terletak terbakar di tepi jalan, sementara sehelai kain merah putih berkibar pelan tertiup angin. Dunia mungkin tak akan tahu siapa yang melakukannya, tapi bagi mereka yang menyaksikan, itu adalah tanda bahwa keadilan masih punya wajah. Dan wajah itu kali ini menatap dari balik bayangan pasukan merah putih yang bergerak tanpa nama, namun berjiwa satu, Indonesia. Letnan Arman menerima laporan dari titik pengintaian tim selatan. Serangan udara musuh meluas hingga mendekati rumah sakit tempat Dr. Siti bertugas. Mereka gila, desis Arman sambil menghantam dinding beton dengan kepalan tangannya. Ia menatap peta lusuh di depannya, lalu berkata lirih namun tajam. Kalau mereka menodai misi kemanusiaan lagi, kita yang akan menodai kebanggaan mereka. Di sekelilingnya pasukan diam, menunduk. Bukan karena takut, tapi karena tahu perintah itu adalah panggilan hati yang sama-sama mereka rasakan. Sementara itu, Dr. Siti menahan napas di ruang gawat darurat. Dentuman terasa begitu dekat. Kaca jendela bergetar hebat. Ia menggenggam radio kecil yang retak di sisi meja. Suara serak Letnan Arman terdengar di sela gangguan sinyal. Bertahan dokter, kami di sekitar. Air mata menetes di pipinya, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa di antara gelapnya perang, masih ada mereka yang berani melindungi tanpa pamrih. Malam itu, operasi senyap dimulai. Satu tim kecil Kopassus menyusup ke wilayah musuh, memanfaatkan gelap dan puing-puing sebagai pelindung. Mereka bergerak seperti bayangan, menanamkan perangkat pengacau radar dan meledakkan depot amunisi tanpa suara. Saat salah satu pos musuh meledak disertai bola api raksasa, langit Gaza kembali bergetar. Namun tidak ada sorakan kemenangan, hanya kesunyian yang menelan nyawa dengan dingin dan cepat. Di markas besar musuh, kepanikan menyebar. Sistem komunikasi mereka rusak, radar buta, dan pos-pos penjagaan lenyap satu persatu tanpa peringatan. Seorang perwira memukul meja sambil berteriak, "Ini bukan serangan biasa. Siapapun mereka, mereka tahu setiap titik buta kita." Namun tak seorang pun bisa menjawab. Hanya suara alarm yang menggema bercampur dengan asap dan ketakutan yang mulai melumpuhkan keberanian mereka. Arman berdiri di atas bukit kecil, menatap kobaran api di kejauhan. Itu bukan perang, katanya pelan kepada Tama. Itu pesan. Tama menatapnya, memahami maksud yang lebih dalam. Pesan bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa diinjak begitu saja bahkan ketika berdiri di tanah asing. Di telinganya, gema serangan malam itu seperti doa kemarahan yang dijawab oleh langit. Saat fajar menyingsing, debu belum turun sepenuhnya. Di antara reruntuhan, bendera musuh tergeletak terbakar di tepi jalan. Sementara sehelai kain merah putih berkibar pelan tertiup angin. Dunia mungkin tak akan tahu siapa yang melakukannya. Tapi bagi mereka yang menyaksikan, itu adalah tanda bahwa keadilan masih punya wajah. Dan wajah itu kali ini menatap dari balik bayangan pasukan merah putih yang bergerak tanpa nama, namun berjiwa satu, Indonesia. Fajar di Gaza tampak muram, langit berwarna gelabu dengan sisa asap yang belum hilang dari malam sebelumnya. Di kejauhan, reruntuhan bangunan masih mengeluarkan bara, menandakan bahwa perang belum benar-benar usai. Dr. Siti berjalan perlahan melewati puing-puing, menatap wajah-wajah korban yang terbaring lembah di antara debu dan darah. Ia tak tahu siapa yang lebih menyakitkan, mereka yang kehilangan keluarga atau mereka yang kehilangan kemanusiaannya. Namun satu hal pasti, malam itu telah mengubah segalanya. Dunia kini tahu, ada kekuatan yang diam-diam melindungi mereka yang tertindas. Letnan Arman berdiri di atap bangunan tua menatap peta yang kini hanya berfungsi sebagai simbol. Di sampingnya Sersan Tama membersihkan senapan yang sudah mulai panas karena terlalu sering digunakan. "Kita tidak bisa bertahan di sini selamanya," kata Tama pelan. Arman menatapnya sebentar, lalu menjawab, "Aku tahu, tapi kita belum selesai." Ia menatap horizon yang mulai terang, matanya tajam seperti baja. Di dalam hatinya bukan lagi amarah yang membakar,
melainkan tanggung jawab yang berat atas nama kehormatan bangsa. Sementara itu, berita dunia meledak. Tayangan dari berbagai media menyorot reruntuhan pos militer dan kilatan merah di langit malam Gaza. Negara-negara mulai menuduh, saling menyalahkan. Tapi tak ada yang mampu menunjukkan siapa dalang sebenarnya. Di layar televisi, muncul video pendek berdurasi 10 detik. Sebuah kain merah putih yang berkibar di antara asap. Tanpa suara, tanpa wajah. Hanya satu kalimat muncul di bawahnya. Kami bukan pembawa perang. Kami penjaga nurani. Dunia terpana dan ketakutan berubah menjadi tanda tanya yang menggema di ruang diplomasi. Di markas besar musuh, amarah berubah menjadi paranoia. Mereka menutup wilayah udara, mempertegat penjagaan. Namun bayangan yang mereka takutkan sudah hilang entah kemana. Mereka seperti hantu, gumam salah satu prajurit. Perwilah mereka menatap reruntuhan di layar drone. Berusaha mencari petunjuk, namun yang terlihat hanya jejak langkah samar yang mengarah ke utara. Jejak itu menghilang di tengah padang pasir, seakan ditelan bumi. Dr. Siti menerima panggilan darurat dari tim medis yang kekurangan obat dan darah. Ia berlari melewati jalan yang hancur, tidak menyadari bahwa dari kejauhan, Arman memperhatikannya lewat teropong. Dia tetap bertahan di tengah neraka, kata Arman lirih. Karena tidak semua pahlawan membawa senjata, Letnan, jawab Tama. Arman hanya mengangguk lalu menurunkan teropongnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dalam diam, ia berjanji untuk menjaga setiap nyawa yang masih percaya pada harapan. Malamnya, langit Gaza kembali gelap tanpa bintang. Di tengah kesunyian, satu konvoi kecil menggerak keluar dari kota. Kendaraan itu tidak membawa bendera, hanya membawa misi yang sudah selesai ditulis dengan darah dan keberanian. Di salah satu mobil, Arman menatap ke belakang, ke arah kota yang masih berasap. Kita hanya bayangan, katanya pelan. Tapi bayangan yang lahir dari cahaya merah putih. Ketika kendaraan mereka menghilang di balik gurun, angin membawa sehelai debu yang jatuh di depan rumah sakit di tempat Dr. Siti berdiri. Ia menatap langit, tersenyum tipis lalu berbisik, "Terima kasih." Di kedauhan, suara azan subuh mulai berkumandang, seolah menandai akhir dari malam yang panjang. Dunia masih diam, tapi di antara kesunyian itu, nama Indonesia mulai disebut dengan nada yang berbeda. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai simbol bahwa keberanian sejati tak selalu butuh sorotan. Cukup keyakinan untuk melindungi yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Ar-Robi Story agar kisah penuh makna berikutnya bisa segera hadir untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.